Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang statement Anies yang bilang ada Menko yang ingin ubah konstitusi ya. Kemudian Hasto PDIP beri sindiran balik ya. Bagaimana sindirannya? Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh suara.com ya. Dan sudah hal yang biasa jelang-jelang Pilpres ini akan ada saling serang ya, dalam tanda kutip, yang dilakukan oleh dua kubu ya. Saat ini kubu istana ya yang pro kepada kekuasaan dan kubu oposisi ya. Apapun itu materinya, termasuk juga apa statement secuil pun yang akan keluar itu pasti akan direspon ya, dan akan dijadikan sebagai bahan untuk saling serang, untuk melihat kelemahannya masing-masing. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, Sekretaris Jenderal Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyindir balik Anies Baswedan yang menyebut ada seorang menteri koordinator atau Menko secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Hasto menyindir Anies jika PDIP memang sempat mendorong dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945, namun dilakukan secara terbatas untuk adanya keberlanjutan setiap pemerintahan. Kalau untuk amandemen itu kan dari PDIP dulu juga memiliki gagasan untuk amandemen sangat terbatas terkait dengan pentingnya pola pembangunan semesta bencana, kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP Jakarta Selatan Jaksel pada Senin. Menurutnya bagi Anies mungkin keberlanjutan dan kesinambungan kepemimpinan setiap pemerintah dianggap tak penting, sehingga kata dia Anies kaget ketika ada yang ingin melakukan amandemen. Kalau bagi Pak Anies kaget karena memang kesinambungan itu nggak penting, tuturnya. Ia menegaskan bagi PDIP kesinambungan pembangunan itu sangat penting, maka MPR harus memiliki suatu kewenangan di dalam menetapkan haluan negara. Namun dorongan PDIP tersebut sayangnya tak bisa dilanjutkan, terlebih karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Hanya saja kemudian dihadapkan pada COVID, maka kami prioritaskan untuk pada rakyat ini, sehingga akhirnya kami tunda agenda untuk melakukan amandemen sangat terbatas, termasuk perubahan undang-undang pemilu juga kami tunda. Undang-undang parpol kami tunda agar seluruh konsentrasi ketika menangani pandemi itu untuk rakyat, katanya. Sebelumnya Anies menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi. Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan lintas tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju. Gak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci. Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung, kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat. Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap 5 tahun sekali. Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat Nasdem disebut menilai pernyataan seorang Menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti Menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi. Ia mewajarkan kalau misalnya pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun betapa kagetnya kalau pernyataan Menko itu disampaikan kepada ruang publik. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu, katanya. Ini yang harus dilawan. Ini bukan melawan orang ini. Ini bukan melawan orang ini, menyelamatkan semangat reformasi 1998, ujarnya. Ya, sobat sekali itu ya terkait dengan statement dari Anies ya terkait ada Menko yang ingin mengubah konstitusi ya, tetapi dibalas Hasto bahwasanya sebenarnya ada keinginan dari PDIP untuk mengubah konstitusi, tapi kan kondisinya yang pandemi itu terhambat ya. Jadi sobat sekalian, memang
apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini suatu hal yang saat ini mengundang perhatian publik ya. Publik setelah ada penyebutan siapa ada Menko yang mengubah konstitusi, nah memang kalau kita melihat perkembangan saat ini ya, memang ngeri-ngeri sedap karena terkait dengan mengubah konstitusi ini ya, dari sejak awal ya kita sudah mengetahui bahwasanya Undang-Undang 1945 itu sudah di amandemen 4 kali gitu ya. Jadi suatu hal yang sebenarnya biasa saja dalam mengubah konstitusi. Kenapa ya? Karena Undang-Undang 1945 yang asli itu sudah nggak ada lagi karena sudah diamandemen 4 kali. Dan kita ketahui isu-isu ini ya pasti terkait dengan bagaimana isu panas yang sebelumnya sempat heboh ya, terkait dengan bagaimana tentang isu perpanjangan masa jabatan menjadi 3 periode ya. Jadi ini juga membuat kita tepuk jidat gitu ya, terkait bagaimana hasrat untuk memimpin itu ya terjadi gitu ya, sampai menginginkan penambahan masa periode jabatan. Kita ketahui usaha-usaha awal ya, ketika isu panas ya, tentang penambahan masa jabatan menjadi 3 periode ini ya, awalnya cool, calm, and confident ya. Jadi presiden menyampaikan orang yang ingin ya menginginkan tambah jabatan itu seperti menampar muka saya ya, cari muka dan menjerumuskan saya gitu ya. Jadi itu yang keluar statement dari presiden awal-awal gitu ya, dan kita juga kaget ya, kenapa kok tiba-tiba muncul ya. Kemudian ya setelah itu ternyata ketika ada desakan yang keras ya, dan juga ada sekelompok elemen yang mendesak ya untuk mewujudkan atau mengimplementasikan 3 periode ini dengan berbagai macam cara ya, misalnya menggandeng Prabowo dan wakil presidennya Jokowi. Nah ini juga tepuk jidat juga ya, seakan-akan tidak ada orang lain ya. Itu yang dipropagandakan oleh Kodari ya kalau nggak salah, sudah membuat kaosnya untuk Jokowi 3 periode ya, Prabowo Jokowi gitu ya. Nah setelah itu ya, karena desakan yang masif ya, akhirnya lumer juga ya apa yang terkait Presiden Jokowi ini, yaitu statement Presiden Jokowi agak lunak, yaitu itu semua sebagai aspirasi. Nah kemudian tidak sampai seperti itu, dan berbagai macam usaha dilakukan ya. Kemudian juga segenap orang-orang sekitar istana juga dimobilisasi ya sedemikian rupa untuk mengekulkan ya isu masa jabatan yang kemungkinan tidak ada gitu ya dasar konstitusinya, karena harus melalui persetujuan MPR, maka dibuat ya isu yang kurang lebih sama ya, yang intinya ingin memperpanjang masa jabatan, yaitu diantaranya penundaan pemilu gitu ya. Ini juga isu yang anomali ya, karena di pemerintahan presiden sebelumnya, setelah mau akan habis masa pemerintahan, yang terjadi adalah biasa-biasa saja gitu ya. Para presiden itu mempersiapkan ya presiden yang terpilih melalui pemilu setelahnya gitu ya, termasuk yang dilakukan oleh Presiden SBY gitu ya, sampai mengundang Jokowi ke istana untuk melihat-lihat istana Merdeka. Tapi yang terjadi adalah saat ini beda banget gitu ya. Jangankan isu 3 periode, penundaan pemilu dan apapun itu terus dimunculkan untuk bagaimana rezim ini tetap berlanjut ya.
Jadi muncullah ya apa yang disampaikan oleh LBP Luhut Binsar Panjaitan tentang big data gitu ya, yang ingin menyampaikan bahwasanya terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi ya, dan menginginkan agar berlanjut gitu ya. Nah, akhirnya hingga saat ini big data yang terus disampaikan beberapa waktu lalu ya, dan memang sudah dibantah oleh Drone Emprit, dan memang tidak ada data tersebut gitu sampai ratusan ribu, dan bisa kemungkinan apa yang juga disampaikan oleh pengamat bukan big data tapi big hoax gitu, big hoax ya. Jadi jelang-jelang masa pemerintahan usai ini terkesan memang banyak ada kepentingan yang genting yang harus dilanjutkan dan dipastikan kepentingan tersebut ya dilanjutkan setelah Presiden Jokowi itu lengser ya. Tentu saja kepentingan ini kepentingan yang very big interest ya. Di antaranya tentu saja hal yang paling signifikan dan fantastis adalah tentang proyek IKN ya. Jadi proyek yang nilainya fantastis yang sudah dimulai dan tanggung kalau dibatalkan, ini coba untuk diamankan ya, dalam kepentingannya untuk isu penundaan pemilu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana potensi KKN yang bisa saja dibuka, yang itu bisa saja disangkakan kepada Presiden Jokowi dan anaknya Kaisang Pangarep, yang juga disampaikan dalam pemberitaan oleh Rizal Ramli bahwasanya pada saat pemerintahan Presiden Jokowi Kaisang bahkan memiliki 60 perusahaan gitu ya. Jadi hal yang sangat belum ada kepastian telusur tentang sah tidaknya dalam kepemilikan perusahaan sampai 60 itu ya, bahkan tidak pernah dianggap sekalipun ya, bahkan tidak pernah diperiksa ya oleh PPATK atau KPK ya terhadap indikasi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga tentu saja ada proyek terkait ya kemungkinan isu tentang pelanggaran hak asasi manusia yang akan dituntut ketika Jokowi itu lengser ya, misalnya KM 50 gitu ya. Kemudian tragedi Kanjuruhan yang saat ini juga keduanya itu merupakan tragedi kemanusiaan yang belum menemukan keadilannya. Dan yang terakhir yaitu tentang politik dinasti ya. Kita ketahui saat ini Gibran itu sudah masuk sebagai wali kota Solo, dan kemungkinan keberlanjutan dinasti ini harus dilanjutkan walaupun nanti Presiden Jokowi itu lengser ya. Apalagi Kaisang juga sudah mempunyai hasrat keinginan untuk masuk dalam pemerintahan sebagai eksekutif. Ya bisa jadi nanti pada pemilu 2024 ya, Gibran akan dimajukan di Pilgub Jateng ya, atau bisa juga di Pilgub DKI Jakarta ya. Kemudian sebagai penggantinya Kaisang itu menjadi Pilwakot Solo ya. Kemudian Bobi Nasution maju bersama Edi Mulyadi dalam Pilgub Sumatera Utara ya. Jadi memang isu terkait ubah konstitusi ini memang bisa jadi gitu ya, bisa jadi segala hal pada rezim pemerintahan Jokowi ini, segala hal itu mungkin ya. Kenapa? Karena banyak sekali ya proses-proses hukum itu yang tanpa dilakukan melalui proses due process of law gitu ya. Misalnya pembubaran HTI, FPI gitu ya, tanpa melalui proses due process of law gitu ya. Bagaimana organisasi dibubarkan dulu ya, HTI, FPI ya, kemudian dicari-cari pasalnya gitu ya. Padahal ini jelas bertentangan dengan hak pasal 28, bahwasanya negara menjamin kebebasan
berpendapat ya dalam pikiran, lisan dan tulisan. Dengan adanya kriminalisasi ataupun pembubaran ini justru pertama ya tidak bisa memberikan ruang pada publik, termasuk juga ormas yang harusnya bisa melindungi, justru malah dibubarkan. Nah, persoalan-persoalan tentang mengubah konstitusi ini hal yang biasa gitu ya. Asal apa? Asal semua yang ada di DPR itu bisa dikuasai oleh istana gitu ya. Dan nyatanya sekarang seperti itu kan ya. Dan hampir semua undang-undang yang ditelurkan oleh DPR ya mayoritas ya tidak tidak memenuhi aspirasi rakyat ya. Misalnya ya pengesahan ya undang-undang IKN ya itu minim ya partisipasi publik gitu ya, diketok pada waktu yang cepat. Terutama juga yang terbaru adalah disahkannya undang-undang ya Ciptaker gitu ya, yang setiap saat ini ya buruh itu sangat dirugikan dengan undang-undang tersebut dan justru memberikan karpet merah kepada para oligarki gitu ya, para kapitalis yang memiliki modal. Apalagi kalau kita melihat jelang tahun pemilu ini yang sudah terasa gitu ya auranya, pasti setiap statement ya, manuver ya para politisi ya antara kekuasaan dan oposisi ya pasti akan saling serang menyerang dalam tanda kutip untuk menunjukkan kepada rakyat siapa yang paling dominan ya, termasuk juga menunjukkan siapa yang kuat, siapa yang lemah ya. Dan ini kedepannya akan saling terus terjadi ya, saling serang jawab jinawab terkait statement antara para politisi ini, termasuk juga Anies yang sekarang bisa jadi menjadi target ya oleh istana untuk dicari kelemahan tuh ya, karena Anies saat ini yang sudah menjanjikan ya kelihatannya bisik-bisik tetangga dengan safari politik yang selalu ramai ini, dipastikan bisik-bisik tetangga itu bisa memenangkan kontestasi pilpres saat ini, dan itu tentu saja membuat kelonjotan istana gitu ya. Maka salah satu hal yang bisa dilakukan adalah terus ya memberikan statement yang negatif ya, menyerang ya dalam tanda kutip untuk mendegradasi Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang konstelasi Pilpres 2024 ini yang menarik, termasuk bagaimana saling serang menyerang ya dalam tanda kutip untuk sebagai hal yang biasa gitu ya. Dan kita juga tidak mungkin gitu ya mendapatkan statement dari istana ataupun yang kontra terhadap Anies justru membaik-baikan ya, memberikan apresiasi. Misalnya Hasto memberikan apresiasi, akan sangat lucu kalau kondisinya seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.